Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi musalla raudatul jannah litadhkirati maulidin nabiyyi khairil bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatan tunjiqa ilaha yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syaraib, para habib dan syarifah, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam jasad mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir dan berada di tengah kita ini yaitu akhina Al-Habib Muhammad Fauzi Bahasim serta seluruh habaib yang hadir di tempat ini yang tentu saja tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kita kepada para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula para alim ulama, guru-guru agama yang di dalam dada mereka mengalir ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir di tengah kita, guru Juhdi dan putra beliau, Guru Abror. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, badan, serta selalu dapat menyampaikan daripada pelajaran-pelajaran agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat beliau. Begitu pula ulama, guru-guru yang lain, mudah-mudahan selalu dapat menyambung perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan, para sarwan berataan serta panitia pelaksana yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Acara kita di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan dibalas dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula berkumpulnya kita di tempat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seorang pemimpin, seorang pembimbing, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mensyukuri diutusnya Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, itulah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran tadi, wa sayajzillahu syakirin. Allah membalas orang-orang yang bersyukur diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang dibacakan oleh Guru Abrar tadi menceritakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak ada Nabi Muhammad itu melainkan Rasul Allah yang Allah utus. Qad khalat min qablihi rusul.
telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul yang banyak. Sudah Nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, seluruh nabi-nabi diutus. Nah, Nabi Muhammad sama dengan mereka, walaupun Nabi kita yang terbaik, yang terhebat, yang paling mulia, yang paling unggul. Namun fungsinya, tugasnya sama, utusan Allah ke muka bumi untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Qad khalat min qablihir rusul. Lalu kata Allah, apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Rasulku Muhammad ini dia sudah mati, wafat dia, atau dia dibunuh dalam peperangan misalnya, apakah setelah Muhammad nanti tidak ada, setelah dia sudah mengajarkan kepada kamu sebagaimana Rasul terdahulu mengajarkan akidah, mengajarkan ketauhidan yang sempurna, bahwa tidak ada yang disembah selain Allah, bahwa cara beribadah kepada Allah begini-begini dicontohkan oleh Rasulullah, cara berpakaian yang islami dicontohkan oleh Rasulullah dan istri-istri Rasulullah, cara bergaul sudah dicontohkan oleh Rasulullah terhadap tetangganya, terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap anaknya. Pergaulan, berusaha mencari yang halal sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seluruh risalah diajarkan oleh Rasulullah sempurna, tidak ada yang tidak disampaikan. Wal muballigh anillah ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Kata Habib Ali di dalam Maulid menggambarkan Nabi Muhammad itu, dia sudah muballigh anillah, dia menyampaikan seluruh apa yang datang dari Allah, min fardhihi wa naflihi, yang fardu, yang wajib, dan yang sunat-sunat, yang makruh, yang haram, semua dijelaskan oleh Rasulullah. Lalu kata Allah, seandainya dia sudah meninggal dunia, wafat, atau dia dibunuh misalnya di medan perang, apakah kalian kembali lagi seperti dahulu? Yang tadinya tidak bertuhan Allah kembali lagi bertuhan-tuhan yang lain. Yang tadinya berpakaian sembarangan terbuka aurat kembali lagi berpakaian terbuka aurat. Yang tadinya mereka membunuh anaknya, apakah kembali lagi pekerjaan seperti itu? Yang dulunya mereka pemabuk, peminum, diajari Rasulullah, apakah kembali lagi dia kembali lagi ke jahiliyah itu? Maka kata Allah, wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang kembali lagi kepada pekerjaan yang seperti dahulu sebelum diutus Rasulullah, maka dia tidak memudaratkan Allah, dia tidak membahayakan Allah, dia tidak merugikan Allah, tetapi yang rugi dirinya sendiri, yang bahaya dirinya sendiri, nanti yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa sayajzillahu syakirin. Nah, inilah kita garis bawahi. Dan Allah membalas orang-orang yang bersyukur diutusnya Nabi Muhammad dan selalu dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah sudah meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu, tetapi kita tetap, yang perempuan pakai kerudung tetap pakai kerudung, yang pakai jilbab tetap pakai jilbab, yang pakai baju tertutup aurat tetap tertutup aurat. Walaupun ditinggal oleh Rasulullah, kita tidak kembali lagi ke zaman jahiliyah dahulu. Itulah orang yang dibalas oleh Allah dengan surga. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati maulid beliau, kelahiran beliau, sebagai kita mensyukuri daripada nikmat Allah yang mengutus Nabi Muhammad, yang memberikan kepada kita. Kata Habib Ali, "Bali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad." Di dalam maulid tadi kita asyrakal berdiri, Habib Ali mengaturkan kasidah fali rabbi kullu hamdin, maka bagi Tuhan kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jalla ayyah surahul ad, yang berapa bilangan kita memuji Allah, berapa kali kita memuji Allah. Jalla ayyah surahul ad,
tidak bisa dihitung. Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ijhabana, karena Allah memberikan kepada kita biwujudil Mustafa, dengan hadirnya, dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadi Muhammad. Jadi alhamdulillah peringati terus maulid ini. Memperingati maulid tiap tahun, kita tiap tahun, bahkan tiap waktu kita ingat terus kepada mensyukuri kelahiran, kewujudnya, keberadaannya, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang hadirat dimuliakan Allah, tadi kita ingin membicarakan sedikit yang berkaitan kata panitia protokol tadi, maulid Nabi. Karena peringatan maulid ya maulid Nabi. Tadi kita baca riwayatnya sudah dengan bahasa Arab. Habib Ali pengarang maulid ini orang Arab. Beliau di Hadramaut, di Siwun, kuburnya di kampung, di kota Siwun. Itu kota tempat pengarang maulid Habsyi ini. Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Kubur Sidin, makamnya, kubahnya di kota Siwun, Tarim, Hadramaut, di Hadramaut. Beliau orang Arab, menceritakan tentang kelahiran Nabi. Kata beliau, hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Dan ketika lahir keluar Rasulullah dari perut ibunya, dan Rasulullah sebegitu keluar sujud kepada Allah. Setelah sujud dia rafi'an tarfahu ila sama, lalu mengangkatkan matanya ke langit, mu'miyan bidzalika ar-rafi ila anna lahu syarafan ala madduhu wa sama, mengisyaratkan dengan mengangkat mata ke langit bahwa Nabi Muhammad itu adalah mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mu'miyan bidzalika ar-rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain, dan adalah waktu kelahirannya semulia-mulia makhluk Allah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya adalah minasyuhuri syahra rabi'il awal, bulannya bulan Rabiul Awal, wa minal ayyam yaumal itsnain, kalau harinya hari Isnin. Jadi Nabi meninggal hari Senin bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, itulah kaul yang paling mu'tamad. Jadi dibaca rawi ini sudah cerita maulid Nabi sudah tergambarkan. Beliau wa maudi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain, dan adalah waktu tempat kelahirannya dan tempat kuburnya di dua tanah yang mulia, yaitu beliau lahir di Mekah dan wafatnya di Madinah. Kalau bahari kita lagi membaca maulid Syaraful Anam lah, langsung dimana Allahumma sholli ala Muhammad, lahir di Makkah, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, wafat Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad, lahir di Makkah. Nabi Muhammad lahir di Makkah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, wafat Madinah. Artinya wafatnya di Madinah. Jadi pemaulidan itu sudah kita tahu Nabi lahir di Mekah, wafatnya Madinah. Bulannya Rabiul Awal. Ini perlu kita tanamkan kepada anak kita, kepada cucu kita, keluarga kita, supaya minimal mengenal kelahiran Nabi, mensyukuri kelahiran Nabi. Kelahirannya Mekah Madinah tempatnya, kuburnya di Madinah, lahirnya di Mekah, wafatnya Madinah. Lalu kata beliau lagi, kata Habib Ali, waqad warada annahu sallallahu wa an Abdurrahman ibni Aufin an ummihi Syaffa, dan diriwayatkan ada satu riwayat daripada Abdurrahman
Abdurrahman menerima riwayat ini, kisah ini daripada ummihi, dari ibunya, yaitu Syaffa, ibunya Syaffa. Nah, beliau berkata, qalat, Syaffa berkata, lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala melahirkan Aminah itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa'a ala yadayya, maka jatuhlah ke tanganku, kata Syaffa tadi. Jadi Syaffa ini bidan. Nah, bidan beranak kalau bahari. Wah, ini bidan banyaklah dulu, tukang apa, bidan yang menerima. Maka jatuhlah badannya bayi ini ke tanganku. Fasami'tu qailan yaqul, ketika bayi itu berada di tanganku, aku mendengar suara, aina dhahabta bi, ay rahimakallah au rahimaka rabbuk, semoga engkau dapat rahmat dari Allah, semoga Allah merahmati engkau. Itu suara yang didengar oleh Syaffa, bidan yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya tidak ada, orangnya kadada. Nah, cuma Gurudin. Ada Gurudin. Gurudin mai duduk Gurudin. Si Gurudin. Ya Gurudin. Lalu ujar si bidan ini, aku sambut tangan Rasulullah, awak Rasulullah ini mendengar suara, semoga engkau mendapat rahmat, rahimakallah au rahimaka rabbuk. Nah, summa albastuhu wa adja'tuhu, lalu ujar si bidannya Syaffa ini, lalu aku pakai, albastuhu, aku pakai lawan baju atau kain, mungkin apa njak biar untuk belanak tuh dia lampin kan. Nah, dia pulun lawan kain itu. Albastuhu, aku pakai dengan kain. Wa abja'tuhu, lalu aku baringkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaringkan itu, summa ghasyatni ra'bun wa zulmatun wa kusya'riratun an yamini, maka aku diliputi rasa takut dan aku diliputi kegelapan, mataku gelap tidak melihat apa-apa lagi. Wa kusya'riratun, dan badanku pun menggigil, terasa takut luar biasa, tidak melihat apa-apa lagi. Di saat itu aku mendengar, sami'tu qailan yaqul, ada orang yang berkata, aina dhahabta bi, kemana engkau membawa ini bayi, kemana engkau membawa anak ini. Bidannya kada melihat lagi, sudah pingsan modanya lah. Ada melihat lagi, gelap matanya, suara ada, kemana engkau membawa? Maka dijawab, qala ilal maghrib, aku akan bawa ini anak ke daerah Maghrib sana, ke barat, ke Maghribi atau ke daerah barat. Setelah itu, summa wa asfara dzalika anni, kemudian hilang gelap itu, kelihatan lagi, mata melihat lagi, dan hilang menggigil itu, hilang rasa takut itu, dan beliau melihat bayinya masih ada di hadapan. Sekalinya sudah ada di hadapan, padahal tadi dibawa ke Maghrib sudah. Sedilihat ada, anak ini tetap ada di hadapan, di baringan tadi. Summa awadani ru'bu, kemudian aku diulangi lagi rasa takut yang luar biasa. Wa zulmatu, dan gelap lagi mataku, tidak melihat apa-apa. Wal kusya'riratu, dan menggigil lagi badanku. Fasami'tu qailan yaqul, maka ketika itu aku mendengar lagi suara, aina dhahabta bih, kemana engkau membawa ini anak? Qala ilal masyriq, aku akan membawa ini anak ke masyriq, ke timur, ke barat, ke timur, dibawa. Nah, summa asfara anni, kemudian hilang lagi gelap itu, dan aku lihat bayi ini masih tetap ada di hadapan. Jadi dalam waktu yang sesingkat itu, Rasulullah sudah diarak oleh malaikat ke Maghrib, dan diarak ke Maghrib, ke masyriq, ke timur, ke barat, ke timur, seluruh semesta ini diarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam maulid tadi Habsyi dikatakan, fahina karuba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal araduna wa man fihinna bitarhib. Memang sebelum lahirnya Rasulullah itu, ketika sudah mendekati kelahiran Rasulullah itu, wahina karuba awan wad'i, ketika begitu sudah dekat waktunya melahirkan,
maka a'lanatis samawati wal ardun, di langit dan di bumi diumumkan pengumuman bahwa akan lahir sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah, semulia-mulia makhluk Allah, sehebat-hebat ciptaan Allah, makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumumkan sudah, wahai langit dan bumi dan seluruh isinya, wahai bumi, pohon-pohon kayu, batu-batu, binatang-binatang, seluruhnya diumumkan oleh Allah melewati lisan malaikat yang mereka memahami seluruh bahasa-bahasa itu. Pengumuman a'lanatis samawati wal ardun wa man bihinna. Apa pengumumannya? Hendaklah seluruh semesta ini mengucapkan terhib, marhaban, 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 selamat datang, selamat datang. Nah, pada saat itulah malaikat tadi membawa ma'arak daripada jasadnya bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke maghrib, ke masyrik, seluruh alam ini marhaban, 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 selamat datang, selamat datang, selamat datang. Itu dunia ini mengucapkan marhaban, selamat datang, menyambut kelahiran Rasulullah, bergembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan marhaban. Jadi lamun orang memperingati maulid itu adalah perbuatan yang sesat, yang salah, aduh lah luar biasa. Seluruh alam aja menyambut kelahirannya. Masa orang manusia yang berakal, diberi rezeki oleh Allah, diberi otak oleh Allah, kada menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada mensyukuri keadaan kewujudannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan batu, pohon kayu, binatang-binatang, langit, bumi, semuanya mengucapkan marhaban, selamat datang wahai ciptaan makhluk Allah yang sempurna, rahmat Allah yang dicurahkan ke muka bumi ini. Itu waktu ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah kita umat sidin yang mencintai Rasulullah, yang begitu banyak nikmat Rasulullah di diri kita, dari seluruh batang tubuh kita, itu adalah rahmatnya Allah yang dicurahkan melewati Rasulullah dan sampai kepada kita. Tidak ada nikmat di muka bumi kecuali berasal dari nikmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali dalam Maulid, "Fama a'zamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar wa ma awsa'aha min ni'matin intashara sirruha fil bahri wal bar." Alangkah besarnya pemberian Allah, minnatullah atas manusia ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'zamaha wa ma awsa'aha, alangkah luasnya min nikmatin daripada nikmat intasyara sirruha, yang ditaburkan Allah, yang dihamparkan oleh Allah nikmat itu bil bahri wal bar, di lautan, di daratan. Semua nikmat yang ada ini adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang-orang bahari bila bermaulidan tuh habis-habisan, keluarakan berataan, ya kah buah-buahan. Nah, makanya ada semangka, ada limau, ada ya kalau banyu dingin, ada teh kotak, ada sebaratan apam berabai, ada apam gintap, ada sebarat pisang mahuli, ada apalagi kelemben, ada keluarakan berataan. Apalagi orang Madura pian, di Madura habis buah-buahan tuh dikumpulkannya, apa aja buah-buahan nanti bila bermaulidan tuh ulun bisa di pagatan itu Bugis ini. Orang memahami ini, kenapa seluruh nikmat yang ada ini datang dari Rasul. Keluarkan ngasen bermaulidan habis-habisan. Daging apa ada, kambing keluarkan, sapi keluarkan, ayam keluarkan, kodok jangan jangan kodok, lain makanan kita. Keluarkan orang bahari dulu ajarannya sudah. Kenapa? Seluruh nikmat itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu bara, kadada batu bara jaga kadada Rasulullah. Iya kan? Kayu keluarkan batu bara. Jadi kada apa-apa amun pelayaran tadi mau ongkosi maulid ini kada apa-apa, karena tuh duit batu bara. Ya kalau nang dilayarakannya ini berapa sekali pengapalan itu, berapa juta itu pengapalan. Ya kalau jadi kecil aja itu, hanya sekian persen
Ya kalau dikeluarkan untuk peringatan Maulid, kenapa apa? Batu baranya sebab Rasulullah wa ma apa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan semesta ini. Karena ada batu bara, karena ada batu emas, karena batu intan, berlian, mutiara, tidak ada. Seluruh mata benda ada di dunia ini adalah karena rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang penambang batu bara, ayo peringati Maulid Nabi, besar-besar adakan acara Maulid Nabi. Syukuri nikmat itu. Musim hujan ya, hujan itu kan rahmat juga. Rahmat Allah ini. Ujar Habib Ali, wa ma awsa'a min ni'matin intasara sirruha fil bahri wal barri. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha. Maka beliau berselawat. Kalau begitu, kalau kita mengenali bahwa nikmat Allah di lautan, di daratan, semua datangnya dari Rasulullah, kita tinggal berselawat aja lagi, membalas ini. Allahumma sholli wa sallim bi ajalli sholawat. Ya Allah, curahkan rahmatmu dan curahkan kesejahteraan, keselamatanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim bi ajalli sholawat. Semulia-mulia salawat, sebesar-besar salawat, bi ajalli sholawati wa azkaha wa azkaha, dan sebersih-bersihnya, sebagus-bagusnya, ala hadzal abdi, atas Nabi Muhammad ini yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Nah, itu maulidan kita. Sudah tonton kalau maulid lah. Nah, udah kisah maulidnya sudah tonton. Nah, penutupnya kita hadis Rasulullah. Nah, hari ini dapat satu hadis, satu pengajian maulid lagi kena di mana? Satu hadis, dua hadis, satu hadis. Nah, begitu menghadiri maulid Rasulullah, maka kita akan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Setiap orang membaca hadis Rasulullah berarti dia mengingati maulid Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa Rasulullah lahir tidak ada kata-kata ini. Tidak ada kata-kata kalau tidak lahir. Berarti kalau kita membicarakan hadis Nabi, membaca hadis Bukhari, membaca hadis Muslim, membaca ini, kitab ini, berarti kita selalu memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita satu hadis, kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Selagi akan datang nanti waktunya, zamannya, masanya, waktu itu cinta kepada 5 perkara melebihi mencintai 5 perkara, sehingga dia melupakan 5 perkara yang lainnya. Pertama, kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Nanti waktunya, tiba saatnya, manusia ini berlebihan mencintai dunia, dia lupa dengan akhirat. Sibuk memikirkan dunia aja, kadada lagi waktunya untuk akhirat. Ujar orang Bari, kada ingat diburit kepala lagi nang ini aja. Iya tahu. Burit lawan kepala kada tahu lagi nang mana burit. Nang mana burit, nang mana kepala kada ketahuan lagi. Saking sibuknya nih lawan dunia, kada terpikirkan lagi. Kada tapi manyawanin nang ya, nah kada tahu diburit kepala lagi bagawi. Nah iya tak, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Kecintaan mana lawan dunia, kada ingat lagi lawan akhirat. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Seasik apapun kita dengan dunia, maka akhirat harus kita lebih utamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saban Jumat kita diingatkan imam membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Senyaman-nyaman di dunia, lebih nyaman di dalam surga. Sabungas-bungas babinian surga kada tahan lawan babinian surga. Senyaman-nyaman buah di dunia kada senyaman buah di dalam surga. Seenak daging di dunia kada seenak daging di akhirat dalam surga. Apapun
setarang-tarangnya lampu dunia kada bisa mengalahkan lampu di dalam surga. Seindah-indahnya pemandangan dunia tidak bisa mengalahkan pemandangan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dunia jauh lebih baik daripada akhirat. Jadi kita diingatkan Rasulullah, jangan sampai kita terlalu berlebihan mencintai dunia, lupa akhirat. Di posisi apapun kita, di posisi apapun di saat ini, sebagai pegawai kah, sebagai pekerja kah, sebagai pengusaha kah, sebagai petani kah, sebagai pedagang kah, apapun yang lain daripada Allah, itu dunia ngarannya. Ya, artinya dunia. Ad-dunya masih wallah. Dunia itu nang selain Allah, berarti itu dunia. Nah, lupa dengan akhirat. Karena terlalu berlebihan mencintai dunia. Jangan sampai terlalu direm-rem lah hatinya. Nah, ini hadis mengingatkan kita. Yang kedua kata Rasulullah, nya 5 tadi, mudahan tuntung sejam. Yuhibbuna dur wa yansawnal kubur, kata Rasul. Mereka terlalu berlebihan mencintai rumahnya, mengatur rumahnya, membina rumahnya, melakukan apa segala di rumahnya. Wa yansawnal kubur, kada ingat lagi lawan kubur. Mau urus rumah aja. Nani bebinian aur ma alih lamari minggu ini alih ke situ. Sabulan budi alih pulang ke Bunjus itu. Padahal itu jawabannya dialih ke situ sini. Saking mau urus nih itu aja. Lamarin ini tandar ke sana pulang. Mbak itu kena ganti dinding. Oh, ini dindingnya ketinggalan zaman, alih. Mau urus rumah aja, kubur kada dipikirkan kayak apa kita di alam kubur. Kena ujar Rasulullah, ikam nih mau urus rumah aja umatku, kenapa jadi kubur kada diurus? Apa yang menyebabkan kita bisa nikmat di dalam kubur? Sangu-sangu mati nang dipikirkan. Jangan terlalu berlebih-lebihan memikirkan rumah aja, ya kan? Di kepala nih, di otak nih itu aja. Jangan jelas. Nah, ingatakan kuburan kita kayak apa, supaya kita banyak sangu kubur kita. Ujar Nabi, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar, orang yang bisa mengatur nafsunya, merendahkan nafsunya, menundukkan nafsunya, dan dia amila lima ba'dal maut. Dia selalu rajin beramal untuk bekal kematiannya, sangu ke dalam kuburnya. Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhala qabran bila zadin faka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke alam kubur, ke alam barzah tanpa sangu, tanpa bekal, maka sama orang itu yang masuk ke laut, terjun ke laut, kadada kapal menyubarangi laut kada bakapal. Napa? Pacangan tinggalam di tengah lautan, mati lamas di tengah lautan. Kalau kita ke kubur kada banyak sangu, maka kita akan habis sangu kena. Lawas di alam barzah ini, lawas pada di dunia. Di dunia ini paling-paling 60, 70, 80 tahun, ya kan? Di alam barzah datu kitab berapa tahun sudah di dalam kubur. Mulai zaman Nabi Adam masuk di alam barzah, mereka tetap masih di alam kubur, di alam barzah. Berapa juta tahun, bahkan mungkin miliaran tahun. Itu lebih lawas daripada hidup di dunia. Amung kada cukup sango pacangannya kita kasakitan dalam kubur. Banyaki amal soleh, banyaki ibadah. Jangan ditinggalkan beribadah wajib, tambahi lawan nang sunat-sunat. Baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, baca tasbih, sholawat kepada Rasulullah di bulan Maulid lebih banyak. Ini sangu kita mati, banyak sangu. Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id, kata Rasulullah kepada
Abu Dzarrin Al-Ghifari, wahai Abu Dzarrin Al-Ghifari, ambillah sangu bekal sebanyak-banyaknya, sesempurna-sempurna mungkin, karena pelayaran kita sangat jauh, lawas bana lagi hanya sampai ke surga. Di alam kubur, bila masuk kubur kada basangu, habis kita lah, kada ada lagi nang apa-apa. Oleh sebab itu, kalau orang sudah meninggal dunia, kita orang ahlu sunnah wal jamaah, pula warganya, anaknya, disanaknya mengirimi nang di dalam kubur masih, supaya ada ini. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu, bila orang mati putus amalnya, ampe sudahnya kada kawal lagi sembahyang, ya kan? Sembahyang, puasa, yasinan. Amun ada orang sudah mati hari semalam mati, sekalinya isuk 4 bayasinan bukahan pian jela, anak apa ini aja mati jadi hantu kawalan aja, maka sudah mati hari semalam, ya kalah. Lamun ada nang hari-hari minggu semalam diantar ke kubur, sekalinya duduk pulang ada pegawai di sini, bukan. Ingkata amaluhu illa min thalas, kecuali 3. Nah, sedekah jariyah, memberikan sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau orang nuntut ilmu, alim dilajarkan, turun, itu mengalir terus ilmunya kepada orang yang dulu, kepada orang yang telah mendahulunya. Itu ilmu menurun, belajar dulu dilajari orang apa Quran. Sekarang kita melajari orang Quran, kemudian ini melajari pulang Quran terus, itu namanya ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan gasan orang tuanya. Nah, oleh sebab itu kita berisi anak, supaya anak kita, karena bila kita meninggal inya masih ada lagi nang berzikir, ada nang sembahyang hadiah, ya kan? Ada nang sembahyang mahadiahi kuitan, Allahu Akbar, ya kan? Sembahyang Allahumma inni sholaitu hajihi sholah, ya Allah ulun sembahyang nina tadi 2 rakaat, wa anta ta'lamu ma urid, engkau tahu ya Allah apa yang aku maksud dengan aku sembahyang. Allahumma ausil sawabaha, ya Allah sampaikan pahalanya ila qabri si fulan abah ulun, mama ulun, nini ulun, acil ulun, julak ulun, suwanang ulun, gulu ulun. Kalau bahasa Banjar gulu, julak, suwanang. Ini namanya waladin solehin yad'u lahu. Walaupun abahnya sudah mati, anaknya sembahyang, pahala sembahyangnya bisa dikirim. Anaknya berzikir la ilaha illallah, anaknya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, anaknya membaca subhanallah wa bihamdih, anaknya baca Fatihah, lalu dia bacakan, ya Allah sampaikanlah, Allahumma ausil wahdi wa balik, ya Allah sampaikanlah pahala yang ulun baca, mimma dzakarnahu min qauli la ilaha illallah, ulun membaca la ilaha illallah, wa masabbahna min subhanallah bihamdi, ulun tadi membaca tasbih subhanallah, wa masallaina ala nabiyina, ulun tadi membaca selawat sekali, 2 kali, atau 5 kali, 10 kali, dan ulun tadi membaca Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu bil falaq, Quran yang ulun baca. Sampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada guru-guru ulun, ulama-ulama, khususnya kepada abah ulun, mama ulun, nini ulun, datu ulun, kai ulun, julak ulun. Itu namanya doa arwah atau doa wahbah, doa pemberian. Dihadiahkan pemberian. Ini anak yang masih ditinggalkan, inilah yang bisa masih menyambung amal-amal kita walaupun kita sudah mati. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan, la alimu auladakum, didik anak ikam agama supaya dia ngerti agama, paham agama, nah supaya inya bisa gena mengirimi ikam. Mal mautu fil qabri illa kal ghariqil mugawwas yantadhiruna da'watan talhaquhu. Tidak ada orang yang di alam kubur itu mati itu melainkan dia seperti orang yang karam di tengah lautan. Dia mengharapkan bantuan orang-orang yang masih ada di tabing. Jadi orang nang mati mengharapkan nang masih hidup di alam dunia, nang masih bisa beramal amal soleh di sana. Yang diharapnya kayak orang tinggalan ke lautan minta tolongin nang kada tercabur ke laut, ya kan, laut nang di tabing.
Yantadiruna da'watan min ibnihi. Dia menghadang benar doa kiriman dari anaknya. Anaknya yang mengirimi, ya Allah sampaikan pahala ulun berzikir lawan abah ulun, lawan mama ulun. Itu lamunnya sekolah pesantren. Lamunnya kada sekolah pesantren biar tak salah menyekolahkan, biar bisa dikiriminya lagu karaoke. Habisam dia. Habis dia. Amun nantakanan nang bubuhan nang ini untung benar. Assalamu alayka zainal anbiya assalamu alaik sampai lawan abahnya lawan mamanya, ya kan? Busia yang dikiriminya lagu aku tak mau cintaku dikocok-kocok jangan. Kiamat pian di dalam kubur rumah anakku mengocok-ngocok sekalinya. Iya sudah nasib di dalam kubur sudah sangu nang ada habis nang dikirimi pulang nang kayak ini begini. Ini kocok-kocoknya lalu. Ya Allah ya Karim, hati-hati kita hidup lah, hati-hati kita pikirkan benar kubur nenek kayak apa kita dikubur kita. Siapkan diri kita sebanyak-banyaknya besango, kemudian kita siapkan generasi penerus kita supaya inya jua berisi sango dan kita dapat dapat presentasinya kena, dapat pinya dari anak-anak kita. Sekolahkan agama, sekolahkan pesantren, insya Allah kada rugi orang menyekolahkan anaknya di pesantren. Masalah gawian dunia rezeki alupang tepatuk nah apa gawiannya gini namun menyantri aja jangan dipikirkan tuh, Allah ada aja. Jara Allah berjanji wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk undan yang undah hidup akan di bumi ini pasti undan yang memberi makanannya. Ada aja berduit aja, ada aja makan aja kada batahaan. Jangan pikirkan itu. Nang kita pikirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah kita meninggalkan generasi yang beribadah nanti yang sampai pahalanya bisa kepada kita di alam kubur? Apakah dia ahli maksiat yang dosanya sampai kepada kita yang di dalam kubur? Pikirkan kubur kita ini, ya. Kubur akan jadi dikenangnya benar kalau pina ada anaknya yang tadiruna da'watan min ibnihi, anaknya au akhihin lahu dingsa anaknya saudaranya au sadiqin lahu atau kawan-kawannya. Nah, kubur ini dipikirkan karena aja Nabi sudah orang asik kada ingat lagi di kuburan lah, apa kuburannya kada ingat lagi apa sangu kemati sakati tak takajut nalillahu wa inna rajiun la hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun, ya kan? Inilah yang dijanjikan Tuhan bahwa orang hidup itu akan mati, wa sadaqal mursalun, dan rasul-rasul sudah menjanjikan kedatangan hari kematian ini. Enggak itu kalau ditalkinakan encak subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahharal ibad bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah subhanallazi ta'azzaza bil qudrati wal baqa, yang mana Allah itu gagah perkasa dengan kekuasaannya dan kekekalannya. Allah kada sing matian, Allah nang gagah perkasa, Allah nang baqa kada sing matian. Wa qahharal ibad bil mauti wal fana, dan Allah mengarasi hamba-hambanya bisa dimatiakannya, bisa dibinasakannya, bisa dihancurkannya. Manusia makhluknya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kamu, mentes kamu siapa yang bagus amalnya waktunya hidup di dunia, sehingga begitu dia mati dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ditanamnya waktu di dunia disambut oleh malaikat di akhirat dengan amal-amal pahala amal solehnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nah, ya tadi dinasihati bahwasanya ini adalah yang sudah dijanjikan Allah. Karena orang begitu mati bisa takajud, mati aku. Kada ada sempat bersangu apa-apa, kada sempat persiapan apa-apa, sudah mati. Penyesalan luar biasa. Kuburnya tidak disiapkannya, kata Rasulullah. Yansawnal kubur. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta, kada ingat lagi bahwa dihisab di akhirat. Al-malu ad-dunya halaluha hisab wa akhiruha iqab. Wa apa? Halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia ini, harta benda dunia ini, nang halalnya itu problemnya kena bahisab di akhirat. Bahisab di akhirat. Di mana ikam kolehan? Fima iktasaba. Dari mana? Bima iktasabta. Pada apa engkau menghasilkan? Dari mana engkau menghasilkan ini harta? Apakah dari jalan yang halal? Apakah dari jalan yang haram? Apakah hasil curian? Apakah hasil rampokan? Apa hasil korupsi? Apakah hasil membunguli orang? Apakah hasil mencuri ukuran? Apakah hasil mencuri timbangan? Apakah hasil dan sebagainya? Banyak ditanya oleh Allah. Bima iktasabta. Dari mana engkau menghasilkan, mendapatkan? Wa fima anfaqta. Kemana kau pergunakan? Itu hisab yang halal. Tetapi kalau nya haram, maka tidak ditanyakan lagi kemana engkau menggunakan. Dari mana kau dapatkan? Dari yang haram. Wah, sudah. Kada ditakoni kemana menggunakan. Kalau bang kolehan haram, kemana menggunakan? Bangun masjid. Oh, kada lagi. Kalau kolehan haram, jangan dibangunkan ke masjid, tidak ada nilainya. Ya. Apalagi dibawa maksiat, makin bebanget, dua beban. Di mana kolehan? Merampok. Kemana menggunakan? Kababinian. Nah, mabuk-mabukan. Kiamat itu 2 kali puk-puk langsung. 2 kali pemukulnya. La ilaha illallah. Ini problem dunia. Harta itu kecintaan kepada dunia, pada harta, kada ingat lagi bahwa akan dihisab. Pikirkan hisab. Maka oleh sebab itu carilah yang halal, ambillah yang halal. Kalau haram jangan, karena nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat hisab, maka kita akan berhati-hati dalam muamalah, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mengambil hasil penghasilan. Ingat, kalau halal silahkan ambil, kalau haram jangan. Jangan kita lakukan, karena itu akan problem hisab nanti di sisi Allah. Yang keempat, yuhibbunal iyal wa yansawunal hur. Dia terlalu mencintai keluarganya, anak istrinya. Bagi laki-laki, bagi si perempuan, anak dan suaminya, iyal, keluarganya. Tapi khitab ini adalah kepada laki-laki yang lebih banyak. Dia mencintai anak istrinya, wa yansawunal hur. Dia lupa dengan bidadari, sehingga kadang-kadang dia berani untuk mengurusi anak istrinya. Dia lupa sholat, dia lupa ibadah kepada Allah. Untuk katanya anak istriku, berusaha kada ingat lagi sembahyang. Kenapa ikam berhemat benar? Gasan anak biniku. Berarti berlebihan mencintai anak bini. Padahal begitu kita sembahyang mencari harta, kita bisa masuk neraka. Berarti kita kada tetamu lawan bidadari. Bahkan dipukulinya oleh malaikat Malik lawan Zabaniyah. Di situ habis bebak belur kita, tertepo kita. Tertepo. Mau urus bini aja lawan anak. Jangan. Cintai anak, cintai bini kita, tapi kita mengurusinya tetap tidak melupakan perintah-perintah Allah. Jangan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecintaan kita kepada anak, istri, keluarga ini melupakan kita kepada akhirat, masuk ke dalam surga bersama bidadari. Yang terakhir, kata Allah yang Rasulullah yang kelima, yuhibbunan nafsa
wa yansawnallah. Dia berlebihan mencintai dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri, nafsunya sendiri diikutinya, seluruh keinginannya diikuti nafsunya. Wa yansawnallah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada ingat lawan Allah lagi, menurutakan nafsu aja. Maka kata Allah, hum minni bura'a, mereka yang melakukan 5 macam itu berarti dia berlepas dari tanggungan aku, berarti dia berlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana minhum bariun, dan aku pun kata Rasulullah, aku juga berlepas dengan mereka yang melakukan semua itu. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama dengan peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan mengetuk hati kita, menyadarkan kita dari kekeliruan-kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita, mengembalikan kita kepada syariat ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah khilaf ampun maaf, terima kasih. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan bi jasatan rizqatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut والعفو عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah serangkaian acara yang kita laksanakan pada